Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bagi kamu yang baru, nama aku Aco. Dan kepada kamu yang telah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kamu semua terbaik. Oke, so baru-baru ini aku ada post dekat IG story untuk kamu tanyalah apa-apa tentang aku untuk quarantine Q&A. So, kita terus kepada soalan yang pertama ya. Oke, soalan pertama, age, height, weight. Oke, umurku kalau ikutkan tahun 2020, umurku 20 tahun lah. Tapi kalau ikut yang sebenarnya setakat hari ini masih 19 tahun sebelum jadi kan. Oke, lepas itu tinggi 172 cm, 172 cm. Lepas itu berat last check masa 2 bulan lalu tuh pun masih di Mesir lagi 65 kilo. Nggak tahu lah kalau sekarang sudah berubah kan. Oke, terus ke soalan yang kedua, berapa lama lagi kau kena quarantine, Cok? Oke, sebelum aku jawab ni, kita tengok dulu ni video. 10 Jun. Terima kasih, Datuk Seri. Pada 10 Jun, pada 9 Jun, telah saya katakan PKPB yang diwartakan, peraturan itu tamat. Dan 10 Jun, kita dah mula menguatkuasakan bahawa mereka yang pulang dari luar negara tidak perlu dikuarantin lagi. Jadi, katakan mereka berada di hotel itu pada 9 hari bulan. 3 hari saja. 9 hari bulan. 10 hari bulan mereka boleh buat kuarantin sendiri. Jadi mereka boleh keluar. Tak perlu tamat. Oke, jadi apa yang kita faham daripada Dato' Ismail Sabri Yaakob tu, dia sudah beritahu yang mana-mana pelajar dari luar negara sampai saja ke Malaysia tidak perlu kuarantin wajib. Macam kami ni sekarang ni kuarantin wajib namanya ni. Tapi disebabkan kami patutnya discharge dari hotel tanggal 13. Disebabkan ada PKPP ni yang tanggal 10 ni peraturan baru, kami kena keluar dari hotel esok. Tiba-tiba pula esok kami kena keluar, lepas tu nanti kami akan ditempatkan di tempat yang baru. Okey. Jadi berbaki lagi macam lebih kurang 3 hari lah berbaki. Tapi di tempat lain lah kami dikuarantinkan kali. Oke, soalan seterusnya, kenapa handsome sangat? Buat saya tertawan lah. Oke, ini mau cerita pasal handsome kada handsome. Dia ni sama cerita macam pandai tak pandai lah bahkan. Contohnya kita ni tak ada pun yang pandai, tiada pun yang tidak pandai. Yang ada cuma awal tahu dengan yang lambat tahu. Kalau macam handsome dan handsome, dia ada istilah begitu sebenarnya. Dia yang ada jaga penampilan ataupun tidak jaga penampilan, kemas ataupun tidak kemas. Kalau konsepku begitu saja. Semua orang pun sama. Tak boleh cakap kita kalau sudah muka begini, macam mana? Tak boleh juga. Kalau sudah muka begitu, memang begitulah. Kecuali buat plastik surgery lah. Cuma orang Korea kan. Oke, seterusnya, memang lepas SPM kau sudah target mau sambung STEM pas tu ke Mesir? Betul ya. Memang aku sebenarnya bukan mau sambung Mesir. Banyak pun tempat mau disambung. Banyak tempat mau dipigi. Sebab dari dulu memang aku minat nih belajar bahasa Arab. Aku suka betul dengan orang Arab kalau bercakap. Semat. Pada asalnya semat ya. Ini pun dari tingkatan 4 lagi nih. Memang dari tingkatan 4 lagi memang berminat untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Sebab bila dengar cerita-cerita ustaz tu kan best bah. Bila berkawan dengan orang Arab, berkawan dengan orang kulit hitam, berkawan dengan orang-orang Eropah. Jadi banyak pengalaman yang kita ada yang tidak ada pada pelajar Malaysia yang belajar di university lokal di sini. Jadi itu satu kelebihan lah sikit. Kita boleh belajar benda baru, culture orang lain macam mana. Kita belajarlah semua benda. Oke, lepas tu kalau crush reject, apalah mau dibuat nih? Oke, pasal ini aku sebenarnya tak suka siapa bincang pasal ini. Kalau macam crush reject tu, contohlah kita minat dekat someone ni, bila kita minat dengan dia, lepas tu kita ada niat untuk menikahinya. Kalau macam dia reject, kita memang kena usahakan lah. Takkan kau mau biarkan kau punya harapan begitu saja. Satu kali reject terus tak mau. Kena usaha lah. Tapi kalau macam kau punya crush tu dia reject mentah-mentah, lepas tu kau ni hanya untuk bersukaria, hanya untuk hilangkan bosan cak ni perempuan. Jadi memang tak perlu lah. Sebab perempuan tu pun ada hati, okey? Oke, seterusnya, asal dari negeri mana? Study course apa? 我本来是华人，我不是马来人。Enggak apa, memang aku orang Malaysia lah, memang orang Malaysia. Cuma slangku nampak macam orang Indonesia kali ya. Sebab kami
Kan aku tinggal di Tawau Sabah. Jadi Tawau Sabah ini dekat sudah dengan Indonesia, Pak. Terutamanya di Pulau Sebatik. Terang itu Pulau Sebatik tuh kan bercampur sudah bercampur sudah dengan Malaysia dengan Indonesia. Mungkin itulah sebabnya kali ya. Oke, lepas itu study course apa? Oke, aku di Mesir study course apa sudah? Syariah Islamiyah. Tapi buat masa sekarang kami belum lagi masuk kuliah untuk ambil degree Syariah Islamiyah tuh. Sebab bagi orang luar negara yang bukan Arab kena masuk kelas bahasa Arab. Kiranya nih aku masih lagi kelas bahasa Arab sebab belum habis lagi nih. Kami pun masih lagi ada kelas online untuk 1 sem lagi. Oke. Lepas tu cara nak apply U Mesir macam mana? Oke, cara nak apply U Mesir kena pergi laman webnya. Oke, nanti aku letak di description dia punya laman web untuk apply university di Mesir. Sedikitlah pengetahuan yang di Mesir ni kita ada pengajian Islam, kita ada kosmetik, kita ada juga perubatan pergigian. Jadi di sana tuh ada medik, ada dokter, ada ustadz, dokter gigi. Jadi bukan semuanya di sana belajar agama Islam ya, sebab ramai juga yang belajar medik di Mesir. Kalau untuk macam syarat kelayakan untuk macam aku pengajian Islam, kita kena ada sebenarnya mesti ada SPM dengan STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Sijil Tinggi Agama Malaysia ni kena adalah untuk sambung pelajaran ke Mesir, terutamanya Al-Azhar. Oke, seterusnya kalau diberi peluang buat buku tentang apa kau mau buat? Ini soalannya nih agak susah lah bagiku. Lama juga pikir nih soalannya. Oke, jadi contohnya kalau aku diberi peluang lah untuk buat buku, mungkin aku akan buat buku. Nggak tahu lah tajuknya apa. Yang penting dia lebih kurang kepada kumpulan kata-kata motivasi. Aku suka benda-benda macam yang motivasi, Pak. Sebab saya bagi satu contoh lah, sebab kan satu ayat motivasi ni kan dia boleh merubah hidup someone tuh. Contohnya macam ini, aku suka ni perkataan stop dreaming and start doing. Ini aku aplikasikan ni dalam hidupku lah. Contohnya ni dalam buat video untuk buat YouTube ni. Memang aku bilang aku ni selalu berangan-angan, Mbak. Selalu berangan-angan mau gain money daripada YouTube, tapi aku tidak berbuat apa-apa. Tapi disebabkan ada ni kata-kata motivation ni, dia buatkan kita ni jadi semangat, jadi orang yang lebih produktif apa semua. Jadi aku memang akan buat buku motivasi. Oke, lepas tu tak pernah terfikir mau jadi chef. Ni memang tak pernah aku terfikir mau jadi chef sebab tak tahu lah, pengetahuanku dalam masakan ni sangatlah rendah. Aku tak tahu pasal masak-masak ni aku kurang sikit lah. Walaupun boleh lah juga sikit masak-masak. Oke, seterusnya macam mana kau start grow YouTube? Begini cara untuk macam mana aku start aku punya YouTube ni. Pertama sekali memang kena ada minat lah. Kan kita sudah tahu platform YouTube ni semuanya pasal video kan. Jadi bila cerita pasal video ni kita kena ada minat. Sebab ramai orang di luar sana yang mau jadi YouTuber, tapi yang mereka pikir tu hanya mendapatkan duit saja tanpa ada mereka punya minat untuk membuat video. Kita tak boleh jadi begitu, memang kena ada minat dulu. Lepas tu yang kedua, support dari keluarga. Ini sangat penting. Contohnya macam aku, yang suruh aku jadi YouTuber ni ibuku sebenarnya. Sebab sebelum ni aku selalu buat video, Pak. Buat video macam travel ke apa semua. Itu pun setakat sambung-sambung video aja, sambung-sambung video. Lepas tu bilang ibuku, Cok, bagus kau jadi YouTuber, Cok. Terus tu aku, masih malu bang ibu mau bercakap depan kamera apa semua. Tapi tengok alhamdulillah setakat ni kira okey lah. Sebab itulah. Oke, seterusnya apa nih? Seterusnya bila bosan di hotel buat apa saja untuk hilangkan bosan? Setakat ni alhamdulillah ada juga nampak bosan lah di sini sebab aku ada benda yang perlu dibuat, Mas. Contohnya kalau bosan, aku memang akan nonton YouTube. Sebab nonton YouTube untuk belajar macam mana cara untuk editingnya, belajar benda baru pasal editing, belajar benda baru tentang cara bercakap.
So kalau macam aku ni kan masih lemah lah dalam bercakap depan kamera ni. Aku punya bahasa pasar ni terlalu kuat, terlalu susah mau cakap bahasa baku yang senang dipahami, susah. Jadi itulah aku buat. Tapi bagiku kalau waktu-waktu berkuarantin seorang-seorang ni, inilah waktu yang terbaik untuk kita bermuhasabah diri. Sebab di sinilah kita boleh ingat semua dosa-dosa kita. Kita boleh ingat kita punya apa salah-salah kita dekat kawan-kawan, terutamanya dekat keluarga. Jadi di sinilah waktu yang paling tepat untuk kita bertaubat. Itulah bagiku yang paling penting. Waktu-waktu inilah. Oke, seterusnya plan activities sepanjang kuarantin di hotel. Oke, plan activity ku sepanjang kuarantin di hotel ni memang aku ada mau cadang untuk buat video lah. Dan alhamdulillah sudah ada 2 video yang sudah aku post dekat YouTube, yaitu perjalanan pulang, my journey back to Malaysia. Lepas tu yang kedua apa ya? Quarantine vlog. Iya kah? Aku lupa sudah apa satunya tu. Yang penting nanti kamu cek saja nanti kalau ada. Lepas tu yang ini quarantine Q&A. Jadi ini aku punya antara rencanganku. Selain untuk memperbaiki diri dan mengingat akan dosa-dosa yang lalu, oke? Oke, lagi satu. Kalau kau dapat first gaji YouTube, kau mau buat apa dengan duit tuh? Oke, dengan duit YouTube nih sebenarnya lama lagi lah kalau mau terima duit. Sekarang ini belum lagi, langsung dah ada apa-apa duit dalam YouTubeku. So, bila nanti sudah dapat, insya Allah memang target pertama itulah mau belanjaan dulu, belanja dekat keluarga dulu lah. Lepas itu nanti barulah kita atur kepada kawan-kawan yang lainnya karena selalu memberi support. Oke, lepas itu pengalaman menjadi waiter. Pengalaman jadi seorang waiter ni best bang. Untuk pengetahuan kamu, sebelum ni masa di Mesir aku kerja di restoran. Kerja di restoran Arau Cafe namanya, di Rumah Perlis di Awal Sabe. Di sana aku kerja. Jadi pengalamannya tuh best lah menjadi seorang waiter, sebab kita dapat ramai kenalan baru, terutamanya orang-orang Semenanjung. Sebab bila orang sampai sampai di restoran tuh, orang semua sangka kita ni ialah orang Semenanjung ke orang Perlis ke. Lasa sebabnya kalau bercakap, orang Sabah. Jadi orang tu pun kenal sudah kita pun kenal sudah dia. Jadi satunya memang buat kenalan lah, tambah kita punya kenalan baru. Lepas tu dia mengajar lagi kita erti hidup susah. Kalau sebelum ni kita selalu disuap sejak oleh ibu bapa kan. Jadi disebabkan kita kerja, lagi-lagi aku ni yang belum ada banyak pengalaman tentang kerja. Jadi di sinilah kita ambil sedikit sebanyak ambil kesempatan untuk mencari pengalaman bekerja bersama orang lain. Itu kira oke lah bagiku. Oke, ini lagi satu. Kak Aco kapan merit? Oke, dari tengok dia punya cara, kalau kita tengok cara dia menanya ini memang dari Indonesia. Kak Aco kapan merit? Oke, terima kasih first of all, terima kasih kalau ada yang nonton ini daripada Indonesia. Terima kasih sangat-sangat. Oke, kapan merit? Bila mau kawin lah, bahkan senang cerita. Bila mau kawin, sebenarnya memang mau kawin, tapi bila mau kawin nih ya, cerita pasal bila mau kawin, aku memang mau kawin bila aku sudah sedia saja. Bila aku sudah sedia dari segi mental, fizikal, dan keuangan. Sebab kawin ni, proses kawin tuh mudah, yang agak rumit tuh yang selepas kawin tuh. Jadi banyak mau dipikir. Jadi kalau macam agak-agak tuh kan ada juga target mungkin dalam senang cerita habis degree lah kalian dulu. Nggak tahu lah macam mana, kalau ada rezeki awal oke juga. Oke, itu saja soalan yang aku dapat jawab. So bagi soalan kamu yang tidak dapat jawab tuh, aku betul-betul minta maaf. Mungkin kita boleh sambung di Instagram lah ya. Nanti aku jawab di Instagram insyaallah. Oke, itu saja daripada aku. Terima kasih buat semuanya sudah nonton dan bagi soalan. Oke, aku rasa video ini sampai sini saja. So jangan lupa untuk like, komen,
subscribe dan share bagi kawan-kawan kamu kalau video ini sangat bermanfaat buat kamu. Oke, thank you. Assalamualaikum.